Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga damai sukacita yang ada, yang boleh kita rasakan, dan untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita landasi dengan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima dan boleh kami rasakan dalam kehidupan kami yang telah kami lalui. Terbukti Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, udara yang segar pada pagi hari ini. Dan terlebih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai landasan dalam kami berkegiatan pada hari ini. Bapa, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai dasar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita ambilkan dari 1 Petrus 2 ayat 16 yang demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tema renungan pada pagi hari ini yaitu kami berjudul Merdeka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih di bulan Agustus, walaupun ini minggu-minggu terakhir, tetapi kita masih ingat pada tanggal 17 Agustus kemarin Pekik Kemerdekaan berkumandang dari Sabang sampai Merauke. Walaupun dalam suasana yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin, tetapi semangat kemerdekaan tidak pernah akan luntur dalam benak kita semua sebagai bangsa yang sudah merdeka selama 75 tahun. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini mengingatkan kita semua betapa besar kasih Allah kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Bangsa yang telah dibebaskan dari perbudakan, bangsa yang telah dimerdekakan oleh Allah sendiri. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan dari tanah Mesir menjadi salah satu peristiwa besar dalam sejarah kehidupan bangsa Israel yang tidak akan pernah dilupakan setelah selama 430 tahun berada dalam perbudakan. Kurang lebih hampir sama apa yang telah dirasakan oleh bangsa Indonesia. Akhirnya bangsa Israel dapat mengecap kemerdekaannya dan menyongsong tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sulit untuk digambarkan perasaan bangsa Israel ketika itu, tapi paling tidak ada yang merasa gembira. Tetapi ada juga yang kebingungan.
dan akhirnya hanya mengikuti saja. Betapa tidak bingung, status budak kala itu adalah status yang sulit untuk dilepaskan, bahkan berlaku turun-temurun, sehingga bisa jadi sudah tertanam dalam benak mereka bahwa sekali budak selamanya akan menjadi budak. Maka perasaan yang demikian akan berpengaruh terhadap respon bangsa Israel ketika mengalami perjalanan hidup mereka selanjutnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi mental yang demikian, yang seolah sudah tidak ada lagi harapan untuk meningkatkan kualitas hidup, Tuhan Allah hadir membimbing bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir untuk menggapai masa depan yang baru, menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga hanya dengan kita sebagai umat pilihan Allah, umat yang percaya kepada karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dalam kondisi apapun kita, atau mungkin kondisi seakan tidak ada lagi harapan sekalipun, seperti keadaan dunia sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan akan berakhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap mempunyai pengharapan yang besar bahwa Tuhan akan memerdekakan kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa, perbudakan kekhawatiran, dan perbudakan-perbudakan yang lainnya. Dan kita semua akan menyongsong tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Amin.